Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kalau ada yang sakit, semoga segera sembuh ya dan diangkat penyakitnya. Oke, hari ini kita akan belajar materi terkait KDTK. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi KDTK pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa di tempat kita masing-masing. Mulai. Selesai. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari terkait KDTK. Namun sebelum masuk ke materi KDTK, perkenalkan nama saya Arifatul Aini, guru produktif keperawatan. Dan di sini saya mengampu mata pelajaran KDTK atau keterampilan dasar tindakan keperawatan. Nah, nanti dalam pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas KIKD terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita masuk, untuk mengingat kembali budaya kita, kita coba nyanyi cublak-cublak suweng dulu ya sebentar ya, oke? Cublak-cublak suweng, suwenge tenggel lenter, mambu ketumuk kutel, tak boleh rap-lerop sopong, guyun delek ake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Oke, mungkin semuanya udah pada tahu ya itu lagu ya, karena mungkin pas waktu kecil kita sering menyanyikan lagu itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi KDTK, ya, saya mengingatkan kembali untuk kalian semua yang berada di rumah untuk selalu menjaga kesehatan, keselamatan untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya, karena masih banyaknya virus corona ini, kita harus selalu menjaga tubuh kita. Jadi tetap terapkan prokes. Kalau kemarin kita ada cita mas jajar, cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, sekarang ditambah menjadi mengurangi mobilisasi, terus menjauhi kerumunan agar virus ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah dalam keadaan yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait KDTK ya. Sebelum kalian masuk ke materi KDTK ya, sebelum kita masuk ke materi KDTK, jangan lupa klik tombol subscribe dan komentar di bawah untuk absennya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan bisa kok di kolom komentar dituliskan absennya, terus bisa dituliskan apa sih yang ingin kamu tanyakan ya. Oke, ini akan saya jelaskan terkait KDTK atau keterampilan dasar tindakan keperawatan. Jadi KDTK ini berada di kelas 11 dan berada di kelas 12. Untuk pembimbing materi dan prakteknya itu nanti untuk materi ada saya Bu Arifatul Aini dan nanti ada Bu Katrin di materi prakteknya. Oke, KIKD terbagi menjadi dua, yaitu KIKD terkait pengetahuan dan KIKD terkait keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri, itu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif, sesuai dengan bidang dan lingkup simulasi dan komunikasi digital dan dasar bidang kesehatan dan pekerjaan sosial. Jadi, untuk KI3 ini kalian akan membahas terkait materinya. Dan untuk kompetensi inti 4 atau keterampilannya, nanti kalian akan melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja. Jadi untuk kompetensi inti 4 atau keterampilan itu terkait dengan prakteknya seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk KIKD di kelas 11 ini akan mempelajari terkait satu, ada menganalisis infeksi, jadi yang berhubungan dengan infeksi, terus yang berhubungan dengan yang kedua alat kesehatan, desinfeksi peralatan, sterilisasi peralatan, penyimpanan peralatan, menyiapkan tempat tidur atau verbed, melakukan pemeriksaan fisik, menerapkan pengukuran suhu, tekanan darah, nadi jadi TTV, namun di TTV kita akan pelajari satu persatu. Nah,
tadi ada tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan itu masuk dalam TTV ya. Dan kita lanjutkan nanti ada pertolongan positioning kepada pasien. Jadi melakukan posisi kepada pasien, membantu posisi. Pertolongan ambulasi atau pemindahkan pasien. Pertolongan mobilisasi itu melakukan membantu pasien bergerak. Menerapkan pertolongan pemberian makan dan minuman peroral. Terus menerapkan prosedur memandikan, menerapkan kebersihan rambut klien, keramas, menerapkan kebersihan gigi dan mulut, menerapkan perawatan kuku, tangan, dan kaki. Jadi nanti kita akan belajar terkait personal hygiene juga. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan kebersihan vulva dan perineum atau vulva hygiene, menerapkan pertolongan eliminasi BAK, membantu BAK, membantu BAB, menghitung intake dan output cairan, menerapkan pemasangan buli-buli panas atau WWZ, dan menerapkan pemasangan kirbat es. Jadi itu ada KIKD yang akan kita pelajari di kelas 11. Ini berkelanjutan ya dari kelas 11 semester 1 sampai 11 semester 2. Nah, metode pembelajarannya nanti kita bisa melakukan diskusi, observasi, dan melakukan praktek. Nah, untuk teknik penilaiannya nanti ada tes tulis, tes lisan, penugasan, dan praktek. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi KDTK yang pertama, yaitu terkait infeksi. Materinya adalah terkait infeksi. Nanti kita akan membahas apa saja yang akan kita bahas, nanti kita jelaskan. Oke, ini ada kontak saya. Kalau kalian mau berkomunikasi bisa, dan nanti bisa membuat grup. Oke, tujuan dari pembelajaran infeksi ini kita akan memahami apa itu infeksi ya. Oke, ini nanti video bisa kalian lihat di PPT yang akan saya share ya. Pengertian infeksi. Nah, infeksi apa sih itu infeksi? Infeksi itu merupakan proses invasi dan multiplikasi berbagai mikroorganisme ke dalam tubuh seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang saat dalam keadaan normal mikroorganisme tersebut tidak terdapat di dalam tubuh. Jadi kalau orang yang sehat itu tidak muncul adanya infeksi, tapi kalau orang yang sistem imun tubuhnya rendah itu nanti bisa terkena infeksi. Bisa infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit. Oke, infeksi adalah suatu keadaan saat tubuh kemasukan bibit penyakit sehingga menimbulkan gejala demam atau panas. Tubuh sebagai suatu tubuh menolak antigen agar dapat melumpuhkan atau mematikan kuman tersebut. Nah, di sini ada mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi. Jadi, ada beberapa yang dapat menyebabkan infeksi. Ada bakteri, spora, virus, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait bakteri. Nah, untuk bakteri ini adalah organisme satu sel ya. Jadi, cara menginfeksinya mengeluarkan toksin atau mengeluarkan racun yang merusak jaringan tubuh. Orang yang mengalami infeksi bakteri itu bisa muncul tanda dan gejala, ada demam, hidung berlendir, batuk, sakit tenggorokan, sakit telinga, dan sesak nafas. Itu orang terinfeksi bakteri ya. Nah, infeksi yang terjadi biasanya terjadi infeksi di tenggorokan, infeksi saluran pencernaan, infeksi pernafasan, infeksi saluran kemih, dan infeksi genital. Jadi untuk bakteri itu bisa diobati dengan pemberian obat antibiotik. Jadi kita harus berhati-hati terkait obat antibiotik itu boleh diberikan pada pasien yang apa sih? Jadi tidak semua pasien itu boleh diberikan antibiotik. Jadi orang yang terkena bakteri atau terinfeksi bakteri itu baru bisa diberikan pengobatan antibiotik. Kelompok bakteri dan penyakitnya. Jadi ada bakteri macam-macam bakteri ya. Yang pertama ada Bacilli, Cocciotrys, Spirochetes, Vibrio. Jadi Bacilli itu yang berbentuk batang panjang.
Biasanya dia timbul pada penyakit tipoid dan sinusitis atau radang kandung kemih. Kemudian ada cocci atau berbentuk bulatan dengan diameter 0,001 mm. Sakit yang timbul Staphylococcus atau gonore. Jadi penyakit kelamin ya, gonore itu. Terus selanjutnya ada Spirochetes berbentuk seperti spiral. Bakteri ini menyebabkan penyakit sifilis. Ini juga salah satu penyakit kelamin juga. Untuk selanjutnya ada Vibrio berbentuk seperti koma. Bakteri ini menyebabkan penyakit kolera. Nah, selanjutnya ada infeksi yang terjadi oleh virus. Seperti yang terjadi saat ini, corona ini termasuk salah satu infeksi yang disebabkan oleh virus. Nah, virus itu apa sih? Virus itu adalah mikroba yang tidak bisa hidup tanpa menempel pada inangnya. Virus dapat menyebabkan penyakit yang paling ringan seperti common cold, batuk pilek, atau hingga sangat berat seperti AIDS. Bentuk-bentuk virus tersebut antara lain isohedral, lapisan luarnya terdiri atas 20 sisi datar yang memberikan bentuk seperti bola. Helical, lapisan luarnya membentuk seperti batang. Envelope, lapisan luarnya terbungkus oleh membran yang longgar yang dapat berubah-ubah bentuk, namun biasanya sering terlihat seperti bola. Envelope tidak memiliki lapisan luar tapi intinya terlapisi. Nah, penyakit apa saja sih yang bisa disebabkan oleh infeksi virus? Nah, ada salah satunya cacar air, AIDS, flu, polio, dan untuk sekarang ini adalah virus corona. Gejala infeksi virus. Seseorang yang mengalami infeksi virus itu akan mengalami tanda dan gejala. Salah satunya ada hidung berair, terkadang mimisan, terkadang demam, batuk-batuk, sakit tenggorokan, susah tidur. Nah, ini juga terjadi pada orang yang menderita COVID saat ini. Biasanya ada salah satu tanda-tanda dan gejala ini, atau bahkan semuanya muncul di tanda dan gejalanya. Nah, pengobatan apa sih yang bisa dilakukan untuk infeksi virus? Pengobatannya adalah pemberian vaksin. Nah, makanya kenapa sekarang ini semua orang diwajibkan untuk vaksin, ya salah satunya untuk menangani virus yang akan terjadi jika tubuh kita terkena virus. Jadi biar tubuh kita, sistem kekebalan tubuh kita itu bisa mendeteksi virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kita harus divaksin. Jamur merupakan organisme primitif yang dapat hidup di udara, tanah, tanaman, atau di dalam air dan tubuh manusia. Jamur merupakan penyebab banyak penyakit kulit, penyakit infeksi di paru-paru, dan sistem saraf. Jamur dapat menyebar jika seorang menghirup spora atau menempel langsung di kulit. Gejalanya gatal, kemerahan, rasa terbakar, kulit bersisik. Nah, jamur ini bisa terjadi pada orang-orang yang tidak menjaga kebersihannya atau personal hygiene-nya tidak dijaga, jadi bisa tumbuh di dalam kulitnya. Nah, pengobatannya, kalau tadi bakteri bisa menggunakan antibiotik, virus menggunakan vaksin, kalau jamur ini menggunakan salep ya yang dioleskan topikal. Topikal itu melalui kulit dan dapat digunakan dengan oral, jadi ada obat untuk anti jamur juga. Parasit merupakan mikroorganisme yang membutuhkan organisme atau host lainnya untuk bertahan. Jadi host itu adalah tempat tinggal. Beberapa parasit tidak mempengaruhi host yang ia tinggali, sedangkan beberapa lainnya mengalami pertumbuhan reproduksi dan bahkan mengeluarkan toksin atau racun. Nah, infeksi parasit itu ada beberapa, ada protozoa, ada helmin, dan ada ektoparasit. Kalau protozoa sendiri itu organisme yang hanya mempunyai satu sel yang dapat hidup dan bermultiplikasi dalam tubuh manusia. Infeksi yang disebabkan oleh protozoa itu ada infeksi pencernaan akibat meminum air yang terinfeksi oleh protozoa, jadi nanti bisa menyebabkan diare.
Helminth merupakan organisme yang memiliki banyak sel, biasanya dikenal dengan nama cacing. Nah, nanti terdapat jenis cacing yang dapat menginfeksi manusia: flatworm, tapeworm, ringworm, dan roundworm. Ektoparasit merupakan organisme yang juga memiliki banyak sel yang biasanya hidup atau makan dari kulit manusia, seperti nyamuk, lalat, kutu, atau tungau. Tungau itu yang biasanya nempel di kasur itu juga disebut dengan tungau. Nah, setelah seseorang yang menderita atau terkena infeksi, itu biasanya akan muncul tanda dan gejala. Nah, kita hari ini akan membahas sedikit tentang tanda dan gejala terjadinya infeksi. Yang pertama itu ada dolor atau rasa nyeri. Ya, jadi ketika orang menyebutkan atau menunjukkan gejala dolor, menunjukkan rasa nyeri, itu bisa saja disebut dengan adanya infeksi, ya, bisa terjadi infeksi. Nah, nyeri ini akan terasa pada jaringan yang mengalami infeksi, misalkan kakinya luka, itu akan terasa nyeri di sana. Terjadi karena sel yang mengalami infeksi bereaksi mengeluarkan zat tertentu, sehingga menimbulkan rangsang nyeri. Menangis, ya. Rasa nyeri mengisyaratkan bahwa terjadi gangguan atau sesuatu yang tidak normal. Jadi jangan abaikan rasa nyeri karena mungkin saja itu sesuatu yang berbahaya. Jadi ketika kalian luka di kaki, di tangan, atau di tempat lain, terus ada rangsang nyeri, berarti itu ada tanda-tanda dari infeksi juga. Selain dolor, rasa nyeri itu kita ada kalor atau rasa panas. Jadi ketika ada luka terus udah nyeri, terus terasa panas atau hangat, itu juga termasuk tanda-tanda infeksi. Pada daerah yang mengalami infeksi akan terasa panas. Ini terjadi karena tubuh mengkompensasi aliran darah lebih banyak ke area yang mengalami infeksi. Ya, jadi diingat ketika ada rasa nyeri, rasa panas, itu termasuk dalam tanda-tanda infeksi. Ada dolor, kalor, dan selanjutnya ada tumor. Tumor itu pembengkakan. Pembengkakan itu gejala infeksi, bukanlah sel kanker seperti yang umum dibicarakan, tidak boleh, tapi pembengkakan. Jadi kalau tumor itu yang biasa orang alami itu penyakit, tapi kalau untuk infeksi itu adanya pembengkakan. Jadi ada dolor, rasa nyeri, kalor itu panas, dan tumor itu ada pembengkakan. Selanjutnya ada rubor atau kemerahan. Ya, tanda-tanda infeksi ada dolor, rasa nyeri, kalor itu rasa panas, tumor itu pembengkakan, dan rubor itu kemerahan. Ya, terjadi pada area yang mengalami infeksi. Fungsi lasia ini juga masuk dalam tanda-tanda infeksi, ya. Fungsi lasia itu adalah perubahan fungsi jaringan yang mengalami infeksi. Contohnya jika luka di kaki infeksi, maka tidak akan berfungsi dengan baik, seperti sulit berjalan atau bahkan tidak bisa berjalan. Ya, jadi ketika kalian luka terus terdapat dolor, kalor, tumor, rubor, dan fungsi lasia, itu berarti kalian mengalami peradangan, mengalami infeksi. Nah, agar kita terhindar dari yang namanya infeksi, hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan? Yang pertama ada asepsis atau suatu usaha untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang mengakibatkan infeksi. Tujuannya adalah menghilangkan jumlah mikroorganisme pada benda hidup dan mati. Apa saja tekniknya? Bisa menggunakan teknik cuci tangan bersih dan cuci tangan steril, ya. Lalu mengganti alat linen. Nah, cuci tangan bersih dan cuci tangan steril, apa itu bedanya cuci tangan bersih dan cuci tangan steril? Kalau sebenarnya sama-sama menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Hanya saja perbedaan di cuci tangan bersih dan steril, kalau cuci tangan bersih itu hanya sampai pergelangan tangan, kalau cuci tangan steril sampai siku, ya. Kalau cuci tangan bersih itu menggunakan 6 langkah cukup. Kalau
cuci tangan steril 6 langkah ditambah dengan menggunakan sikat. Jadi disikat tangannya, kukunya sampai siku. Lalu kapan cuci tangan bersih dan cuci tangan steril itu dilakukan? Kalau cuci tangan bersih itu dilakukan setiap saat, setiap waktu, sebelum bertemu dengan pasien, sesudah bertemu dengan pasien, setelah melakukan tindakan, sebelum melakukan tindakan, setelah makan, setelah minum, setelah buang air kecil, buang air besar. Nah, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan cuci tangan steril itu biasa kita gunakan untuk melakukan tindakan yang bersifat steril. Jadi tidak hanya untuk operasi ya, tapi untuk tindakan yang sifatnya steril. Misalkan pemasangan kateter itu bersifat steril, jadi kita juga harus cuci tangan steril juga. Nah, selanjutnya ada antisepsis, pencegahan infeksi dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit dan jaringan tubuh. Terus selanjutnya ada dekontaminasi. Dekontaminasi alat ya, membersihkan alat. Terus ada pencucian cuci bilas, ada desinfeksi, dan ada sterilisasi. Nah, itu tadi penjelasan singkat terkait KIKD dan terkait materi yang pertama, yaitu menganalisis ada infeksi. Dari materi yang kita bahas tadi, ada apa saja yang bisa menyebabkan infeksi. Ada bakteri, ada virus, ada parasit, ada protozoa gitu ya. Dan kita juga mempelajari adanya tanda dan gejala. Jadi tanda dan gejala seseorang mengalami infeksi itu ada rasa nyeri, ada panas, ada bengkak, ada kehilangan fungsi. Nah, untuk kesempatan selanjutnya nanti kita akan membahas selanjutnya materi terkait alat kesehatan. Namun sebelum kita masuk ke dalam alat kesehatan, silahkan kalian pelajari dulu materi dari infeksi ya. Nanti akan saya berikan tambahan materi atau tambahan PPT, dan nanti silahkan didiskusikan dan dikerjakan ya. Nah, untuk itu kalian tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai kita menjadi drop. Tetap di rumah, selalu memakai masker, selalu jaga kondisi. Jika dari bepergian kita menggunakan cuci tangan dan langsung mandi ya. Nah, oke. Jika ada materi yang merasa kesulitan, silahkan bisa menghubungi saya, atau kita bahas di grup, atau kita bahas di forum Google Classroom ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.